Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, shalom, selamat malam bagi kita semuanya. Pada saat ini ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita menyambut kasih Tuhan ini dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang
Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berada di dalam persekutuan sebagai saudara bersaudara di dalam iman, menaikkan pujian dan hormat kami kepada Tuhan. Kini kami akan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan menuntun kami di dalam membaca dan merenungkannya. Tuhan menuntun hamba-Mu ini di dalam menyampaikannya, agar kami bersama-sama boleh mengalami tuntunan yang sejati yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami dan terimalah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Amin. Shalom, pembacaan pada hari ini diambil dari surat Yohanes yang kedua, pasal 1, ayat yang pertama sampai dengan ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, dan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menulis perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sesungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri daripadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama membaca satu bagian pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Yohanes 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dari pembacaan ini saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu kasih dan kebenaran Tuhan. Kasih dan kebenaran Tuhan. Selalu ada sukacita ketika masih ada yang tetap bertahan dan percaya kepada Kristus. Itulah sukacita yang dirasakan oleh Rasul Yohanes di dalam melihat keberadaan jemaat yang menjadi alamat daripada surat ini. Yohanes melihat bahwa masih ada anggota jemaat, bahkan sebagian anggota jemaat
masih terus berjuang untuk bertahan di dalam iman mereka. Bagi Yohanes, selama kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan sebagai hamba-hambanya, kita harus terus semangat di dalam menyaksikan Injil keselamatan Yesus Kristus yang kita sudah terima di dalam Tuhan kita, agar setiap orang yang percaya tetap terkuatkan dan dapat terus menyaksikan Yesus Kristus di dalam hidup mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat yang menjadi alamat daripada surat ini menghadapi tantangan iman yang luar biasa, yaitu hadirnya pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan bahwa Kristus bukanlah juru selamat bagi orang yang berdosa. Ternyata sebagian anggota jemaat kemungkinan besar telah terpengaruh dan mengalami kebimbangan di dalam iman mereka. Karena itu melalui surat ini Rasul Yohanes menasihati jemaat Tuhan untuk tetap bertahan di dalam iman mereka, untuk tetap bertahan di dalam ajaran-ajaran Tuhan. Rasul Yohanes menasihati agar jemaat tidak menyambut dan memberikan salam kepada mereka yang membawa ajaran yang palsu, ajaran yang tidak benar tentang Yesus Kristus. Yohanes memberikan nasihat yang tegas bahwa barang siapa yang menyambut dan memberi salam pengajar-pengajar palsu itu berarti ia menjadi bagian dalam perbuatan yang jahat daripada pengajar-pengajar palsu itu. Yohanes tidak ingin jemaat terpengaruh dan meninggalkan iman mereka. Yohanes menasihatkan jemaat untuk terus hidup di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Hidup di dalam kasih dan kebenaran Tuhan adalah senjata yang memampukan kita sebagai orang yang percaya untuk tetap bertahan dan menghindari hadirnya pengajar-pengajar itu di dalam kehidupan kita. Di dalam kasih kita akan memahami bahwa Kristus yang adalah Tuhan bersedia untuk menjadi manusia, untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di dalam menyatakan karyanya. Menjadi manusia pun Tuhan dapat menyatakannya karena Tuhan Maha Kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam kehidupan Tuhan. Di dalam kebenaran kita akan dituntun dan diajarkan bagaimana hidup yang benar menghadapi setiap tantangan-tantangan yang hadir di dalam hidup kita, terutama hadirnya pengajar-pengajar palsu yang berusaha membawa kita untuk menyangkali tentang kehadiran Yesus dan karyanya di dalam hidup ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan terus berada di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan dengan setia bersekutu, berdoa dan merenungkan firman Tuhan, membicarakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari dan melakukan kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita, melindungi kita dan menuntun kita di dalam roh-Nya. Amin, firman Tuhan. Kita mengangkat pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Adakah berat beban hidupmu
buka ke hatimu, sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Adakah cemas melanda kalbu, sampaikanlah kepada Tuhanmu. Bimbangkah kau kan hari depanmu, sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih kami kembali Tuhan perkenankan untuk menikmati persekutuan yang indah melalui sehati di dalam doa, berdoa bersama dengan segenap jemaat Tuhan yang berada di mana saja. Terima kasih ya Tuhan, melalui persekutuan ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, menyaksikan akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih kami boleh mengalami tuntunan melalui kebenaran-kebenaran-Mu. Melalui firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, pada malam ini kami kembali diingatkan untuk terus menghidupi iman kami, yaitu dengan setia bersekutu, setia berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukan perbuatan kasih yang Tuhan ajarkan di dalam hidup ini. Karena itulah bentuk atau cara hidup yang dapat dan memampukan kami untuk menghadapi hadirnya pengajar-pengajar palsu di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk terus menolong dan menyertai kami, menuntun kami, membimbing kami, mengarahkan kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan iman yang Tuhan sudah karuniakan. Kami sungguh menyadari bahwa kami tidak akan mampu menjalani hidup ini tanpa pertolongan Tuhan saja. Ya Tuhan yang baik, terima kasih juga Tuhan sudah menyertai kehidupan kami di dalam aktivitas keseharian kami, rumah tangga, pekerjaan, bahkan di dalam masa-masa libur daripada semua anak-anak sekolah. Tuhan memberkati sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun dan menyertai kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan tahu segala yang terbaik di dalam hidup ini. Dan buatlah kami untuk selalu berada di dekat-Mu, berpaut padamu Tuhan, merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami terus berdoa, bergumul bersama jemaat Tuhan, orang tua, saudara, anak-anak, bahkan juga cucu-cucu yang berada di dalam kelemahan tubuh saat ini Tuhan, dalam proses pemulihan di rumah sakit maupun juga di rumah. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami satu-satunya. Kasihani ya Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu, karuniakan kekuatan, kemampuan untuk selalu memandang kepadamu, semangat untuk selalu percaya Tuhan, bahwa Engkaulah
satu-satunya penolong kami Tuhan. Engkau sanggup untuk mengurapi semua proses-proses perobatan yang dijalani, sehingga itu boleh menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi jemaat Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa bagi yang mengalami duka cita ya Tuhan. Engkau senantiasa menghiburkan dan menguatkan mereka ya Tuhan. Terutama Tuhan dengan pandemi COVID-19 yang masih menyelimuti kehidupan kami sampai hari ini ya Tuhan. Di berbagai negara, di Malaysia, di India ya Tuhan, ada begitu banyak yang menderita sakit, bahkan mengalami kematian karena pandemi COVID. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau memulihkan akan dunia ini, memberkati proses vaksin yang dilakukan oleh pemerintah dan tim medis, sehingga semuanya boleh menjadi salah satu alat dan sarana dari Tuhan, di mana kami sebagai penduduk dunia ini ya Tuhan, boleh mengalami imun atau kekebalan tubuh ya Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu lebih dahsyat untuk mengalahkan penyakit ini ya Tuhan. Karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, kami berseru kepadamu, kasihani kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua perjuangan daripada jemaat Tuhan dalam mencari pekerjaan, di dalam menanti pasangan hidup yang sepadan, bahkan juga hadirnya anugerah anak, berbagai pergumulan-pergumulan rumah tangga, bahkan juga di dalam setiap perjuangan-perjuangan kehidupan. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Engkaulah sumber segala yang baik, sumber berkat bagi hidup kami. Biarlah ya Tuhan kami senantiasa mengarahkan hati kami kepadamu dalam menanti dan berjuang untuk mengalami pemeliharaan yang daripadamu Tuhan. Terutama di dalam meyakini akan kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan menolong kami semuanya. Ya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, kami juga berdoa ya Tuhan untuk program-program pelayanan gereja Tuhan. Di tengah-tengah jemaat Warakas, dalam semua pelayanan-pelayanan yang ada, Tuhan memberkati. Bahkan juga yang senantiasa setia untuk melaksanakan tugas pelayanan, baik sebagai gembala, penatua dan diaken, pengurus OIG, dan pekerja gereja, bahkan tim multimedia dan sound. Semua yang terlibat di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada, Tuhan, kami memohon berkatilah ya Tuhan. Karuniakan selalu semangat dan sukacita dan senantiasa bergandengan tangan untuk terus berdoa bersama, untuk terus berharap, untuk terus melayani dengan penuh semangat ya Tuhan dan sukacita di dalam Tuhan. Kami percaya segalanya tidak akan sia-sia. Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini, kami serahkan semuanya kepadamu kehidupan kami. Biarlah kami boleh beristirahat dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur dan syafaat kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan yang Tuhan karuniakan bagi kita melalui sehati di dalam doa pada malam hari ini. Kita percaya ketika kita datang dengan penuh kesungguhan dan juga kerendahan hati di dalam Tuhan, Tuhan akan selalu menolong dan memberkati kita. Sampai berjumpa di sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati dan mengasihi kita semuanya. Shalom.